Ke informasi selanjutnya, Saudara, polisi menemukan bunker yang digunakan tersangka teroris Upik Lawanga untuk bersembunyi dan memproduksi dan menyimpan senjata api. Di dalam bunker berukuran 2 kali 3 meter ini, Upik Lawanga memproduksi berbagai macam senjata api. Tersangka dikenal tertutup di lingkungan rumahnya. Para tetangga hanya mengenal tersangka bernama Safrudin yang sehari-hari bekerja sebagai penjual bebek. Pendiam Pak orangnya. Terus Ya jarang bergaul juga dia. jarang bergaul. Iya. Setelah dia ke masjid ya pulang gitu kan. Aktivitasnya ya ternak bebek. Oh, ternak bebek sehari-hari. Terus dia aktif di pengajian di masjid gitu. Jarang, cuman waktunya sholat, maghrib, isya, setelah itu pulang. Gitu. Aktif lah pokoknya. Enggak bergaul ke Ya, masyarakat. Enggak. Ya, setelah sholat pulang. Tim Mabes Polri dibantu bersama Polda Lampung meninjau bunker persembunyian dua petinggi jamaah Islamiyah, Upik Lawanga dan Zulkarnain di dua lokasi berbeda. Bunker berukuran 2 kali 3 ini digunakan Taufik Bulaga alias Upik Lawanga sebagai tempat pembuatan senjata. Kepada polisi, teroris perakit bom di Hotel JW Marriott dan Bom Bali 2 ini mengakui jika bunker yang ia dirikan di rumahnya digunakan untuk merakit senjata dan bahan peledak. Namun bunker ini sempat tidak diaktifkan karena keterbatasan dana dari kelompok Jamaah Islamiyah. Bunker itu kita bangun, maksudnya untuk pembuatan senjata juga itu kemarin. Sebelum Pak Karto ketangkap, itu dia udah nyuruh bikin senjata, ngasah ilmu itu yang bagus, senjata yang bagus. Nanti disuplai alat yang bagus-bagus juga. 2016 itu disuruh tutup bagian persenjataan yang berbau militer, disuruh hentikan. Nah, di situ terus terang karena aku yang punya ilmu di situ, punya kemauan, terus punya yang pingin beramaliyah buat senjata, aku sangat kecewa aslinya dulu. Udah itu dari tahun 2016 itu udah macet itu pembuatan. Nanti 2020 ini baru mulai jalan lagi. Itu aja kondisi alatnya itu seperti yang ketangkap itu kan nggak maksimal itu. Ya tapi masih bisa. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, giat tim Mabes Polri ke Lampung hari ini untuk melihat langsung jejak dua tersangka teroris petinggi Jamaah Islamiyah. Di antaranya bunker tempat persembunyian dan pembuatan senjata api milik Upik Lawanga di kawasan Lampung Tengah, dilanjutkan ke rumah persembunyian Zulkarnain di Kabupaten Lampung Timur. Karena di belakang rumah tersangka itu terdapat bunker yang digunakan oleh tersangka di dalam merakit senjata. Kemudian juga merakit daripada bom yang terkenal dengan kekuatan high explosifnya. Dan pada kesempatan ini juga kita menyaksikan bersama-sama bahwa letak daripada bunker ini adalah ukuran 3 kali 2 kali 2 meter dan lokasinya juga atau tempatnya adalah di bawah dan juga digenangi oleh air. Upik Lawanga dan Zulkarnain menjadi bagian dari 23 tersangka teroris jaringan Jamaah Islamiyah yang ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri. Upik Lawanga ditangkap setelah buron 14 tahun, sementara Zulkarnain ditangkap setelah buron 18 tahun. Tim Liputan Kompas TV Lampung. Informasi terkini terkait penelusuran bunker jaringan teroris di Lampung, kita terhubung dengan Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Ramadan. Selamat malam Christian, Ya. salam pemirsa. Pak Ramadan, jadi total ada berapa bunker sebenarnya yang ditemukan di 2 rumah ya Pak? Bisa dikonfirmasi hari ini di 2 rumah betul? Jadi kami sampaikan benar kami tim dari Mabes Polri didampingi Polda Lampung tadi meninjau langsung bunker di rumah Upik Lawanga alias Taufik Bulaga. Jadi bunker tersebut ukuran 2 kali 3 dan kedalaman 2 meter yang digunakan bukan hanya untuk bersembunyi dan menyembunyikan senjata, tapi
merakit di bawah bunker. Jadi bukan di atas, di dalamnya. Tujuannya apa? Supaya ketika menguji ledakan hasil senjata tersebut tidak terdengar oleh masyarakat sekitarnya. Selain itu, kamuflasenya adalah yang bersangkutan nyara atau bebek. Maksudnya apa? Titik dan bebek itu suaranya untuk menyamarkan ledakan pekerjaan ketok-ketok besi sehingga tersamar dari luar. Termasuk juga kamuflase pekerjaannya. Saat ini kami tim sudah meninggalkan bunker tersebut menuju rumah tersangka terorisme satu DPO yang lain, yaitu Saudara Zulkarnain alias Agus Sunarso di Kabupaten Lampung Timur. Jarak antara rumah yang ditempati Upik Lawanga dan rumah yang ditempati oleh Zulkarnain kurang lebih sekitar 50 km ditempuh dengan waktu 1 jam. Kira-kira setengah jam lagi kami baru tiba di lokasi rumah TKP Zulkarnain. Apakah ada informasi awal bahwa di rumah Zulkarnain tersangka kedua itu juga ada bunker serupa atau seperti apa, Pak Ramadan? Hasil penyidikan dari Densus 88, bunker tersebut hanya ada di rumah teroris Upik Lawanga. Jadi tidak ditemukan adanya bunker di rumah Zulkarnain tersebut. Namun kami akan meninjau seperti apa rumah tempat persembunyian selama ini. DPO 18 tahun, DPO yang paling dicari-cari oleh Polri. Oke. Upik Lawanga sendiri, karena kita spesifik ke tersangka Upik Lawanga karena tadi kami sebutkan bahwa ia buron selama 14 tahun. Apakah juga keberadaan bunker ini telah ada belasan tahun atau bagaimana informasinya, Pak Ramadan? Jadi menurut pengakuan atau keterangan dari masyarakat sekitar, Upik Lawanga membeli tanah sekitar 7 tahun yang lalu dan membangun rumah tersebut. Dan dalam membangun rumah tersebut langsung membuat bunker. Pembuatan bunker itu sendiri tidak pernah masyarakat ada yang tahu. Demikian Bristian. Berarti selama 7 tahun digunakan untuk memproduksi senjata. Adakah informasi kemana saja senjata itu disuplai untuk kemudian tentu diikuti dilakukan penelusuran dan diketahui siapa yang menerima suplai senjata dari tersangka Upik Lawang? Selama ini pembuatan senjata tersebut tidak pernah diketahui oleh masyarakat sekitar. Jadi senjata tersebut tentunya Upik Lawanga sebagai teroris organisasi Jemaah Islamiyah pasti akan mengirimkan senjata-senjata rakitan buatannya kepada organisasi tersebut. Kepada jaringannya begitu ya. Disebutkan bahwa Upik Lawanga tadi juga kami tayangkan mengaku bahwa iyalah betul ia yang mempunyai pengetahuan untuk membuat senjata tajam, membuat bom dengan high explosive begitu ya, dengan daya ledak yang tinggi. Itu juga ditemukan, kami saat ini tengah tayangkan visual yang kami dapatkan dari para penyidik juga bersama-sama dengan Anda tadi kami tayangkan berada di dalam bunker. Bisa Anda gambarkan Pak Ramadan? Ya betul, di dalam bunker tersebut saya melihat langsung lebarnya 2 meter dengan panjang 3 meter dan ketinggian 2 meter. Di dalam bunker tersebut setelah barangnya jadi atau senjata rakitan jadi, untuk menguji ledakannya supaya tidak terdengar oleh masyarakat sekitar, itu tempatnya di bunker. Jadi bukan saja untuk tempat penyembunyian atau menyembunyikan diri atau orangnya, tapi bunker tersebut digunakan untuk membuat senjata rakitan. Jadi membuat dan mengujinya di dalam bunker, dan lubangnya hanya berukuran 25 cm
kali 30 cm. Jadi seperti apa Pak Ramadan? Jadi tidak terdengar oleh masyarakat sekitar. Oke. Kami tayangkan visualnya gambaran di dalam bunker sendiri ternyata selama 7 tahun ya sudah dibuat oleh tersangka teroris Upik Lawanga. Terima kasih Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan sudah berbagi di Kompas Malam edisi kali ini. Terima kasih Anda tengah menuju ke rumah tersangka kedua. Semoga lancar sampai ke sana Pak dan bisa menemukan fakta-fakta lanjutan untuk bisa mengungkap aksi terorisme atau aksi para teroris di Lampung ya. Terima kasih. Selamat malam.